Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayadin Haki Farid dengan NIM 22014787. Saya di sini akan mempresentasikan hasil UTS Bisnis Digital dengan judul mengembangkan platform pendidikan online. Oke, langsung saja. Nomor 1. Apa tantangan utama dalam mengembangkan platform pendidikan online, terutama dalam hal konten, teknologi, dan interaksi pengguna? Kurangnya media pembelajaran, kualitas pembelajaran, terbatasnya platform, pengajar merasa kesulitan ketika pembelajaran online, terbatasnya kemampuan pengajar dalam hal teknologi. Penjelasan. Tantangan utama dalam mengembangkan platform pendidikan online, khususnya terkait konten, teknologi, dan interaksi pengguna, antara lain adalah kelengkapan materi pembelajaran, jaminan pendidikan berkualitas tinggi, dan keterbatasan platform yang tersedia. Pendidik mungkin kesulitan beradaptasi dengan metode teknologi pembelajaran online. Sementara platform itu sendiri mungkin kekurangan fitur atau kemampuan tertentu. Selain itu, kualitas pendidikan online yang disampaikan secara online mungkin berbeda dengan tantangan ini, yang mempengaruhi proses pengajar dan hasil pembelajaran. Nomor 2. Bagaimana perusahaan dapat menentukan kebutuhan pelajar dan preferensi pengguna potensial mereka untuk menyusun kurikulum yang sesuai? Yang pertama, memanfaatkan platform e-learning. Yang kedua, menyusun sistem evaluasi. Nomor 3, melakukan sesi tanya jawab agar pembelajaran terus berlanjut. Penjelasannya adalah perusahaan dapat memanfaatkan data yang diperoleh dari pengguna platform e-learning mereka. Dengan menganalisis data seperti jenis mata kuliah yang paling diminati, tingkat partisipasi, pola interaksi pengguna, perusahaan dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang preferensi belajar pengguna. Penyusun sistem evaluasi di dalam platform e-learning merupakan langkah penting, dengan menyertakan tes, survei, atau kuis di akhir setiap kursus atau modul. Perusahaan dapat mengumpulkan umpan balik langsung dari pengguna yang terakhir melakukan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dengan pengajar atau ahli di bidangnya juga dapat menjadi sumber wawasan yang berharga. Nomor 3. Apa strategi yang diterapkan untuk memastikan kualitas konten pendidikan yang disajikan platform? Yang pertama itu mengembangkan pembelajaran online bervariasi. Nomor 2, meningkatkan kualitas video, meningkatkan modul pembelajaran, simulasi interaktif, memperhatikan keberagaman gaya belajar siswa. Maksudnya, menyajikan materi pembelajaran dalam berbagai format seperti teks, video, audio, dan infografis dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Memutar video pembelajaran memiliki kualitas visual dan audio yang baik. Merancang modul pembelajaran yang terstruktur dengan baik, mudah dipahami, dan interaktif dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan. Menyertakan simulasi atau latihan interaktif dapat membantu siswa mengaplikasikan tersebut, memahami dan mengakomodasi beragam gaya belajar siswa, seperti visual, auditori, dan kinestik. Nomor 4. Bagaimana perusahaan dapat menggunakan teknologi seperti kecerdasan AI atau analisis data untuk meningkatkan pengalaman belajar pengguna? Yang pertama yaitu membuka pembelajaran yang lebih relevan dan efektif. Nomor 2, sistem penyesuaian pembelajaran. Yang terakhir, tutorial virtual untuk latihan. Dengan menganalisis data pengguna, platform dapat memberikan konten yang disesuaikan dengan minat, kebutuhan, dan tingkat pemahaman masing-masing pengguna, sehingga meningkatkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola belajar individu dan menyesuaikan materi pembelajaran. Perusahaan dapat mengimplementasikan tutorial virtual yang didukung oleh AI untuk memberikan panduan dan umpan balik secara langsung kepada pengguna selama latihan atau pembelajaran. Nomor 5. Apa jenis fitur interaktif yang dapat ditambahkan ke platform untuk meningkatkan keterlibatan pemahaman pengguna terhadap materi yang diajarkan?
yaitu biasanya pembelajaran menggunakan melalui Google Meet, Moodle, Schoology, Edmodo, Atutor, dan terakhir Classroom. Nomor 6. Bagaimana perusahaan dapat mengembangkan strategi penetapan harga yang sesuai untuk kursus-kursus mereka dan memastikan aksesibilitas bagi berbagai lapisan masyarakat? Yang pertama itu memanfaatkan Learning Management System atau LMS. Yang kedua, menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Dengan LMS, perusahaan dapat menentukan harga berdasarkan fitur dan keunggulan yang ditawarkan oleh kursus. Mereka dapat menawarkan pilihan berlangganan bulanan atau tahunan, serta memberikan diskon untuk berlangganan jangka panjang. Menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP, dengan AHP perusahaan dapat melakukan analisis secara komprehensif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan harga, seperti biaya produksi, harga pasar, dan kebutuhan pengguna. Nomor 7. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan keamanan data penggunaan dan dalam platform pendidikan online? Untuk keamanan data, nomor 1, mengamankan informasi pribadi siswa, termasuk nama, alamat, informasi pembayaran, dan data sensitif. Yang kedua, keamanan transaksi dan pembayaran. Nomor 3, kontrol akses dan pengaturan izin. Nomor 4, pelatihan dan kesadaran tentang privasi data. Data sensitif seperti nama, alamat, informasi pembayaran, dan data pribadi lainnya, perlindungan yang ketat terhadap informasi ini harus diterapkan, termasuk enkripsi data dan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi informasi keuangan pengguna. Perlu diterapkan protokol keamanan transaksi yang aman, seperti SSL atau Secure Socket Layer. Untuk enkripsi data selama proses pembayaran, sistem harus dirancang dengan kontrol akses yang ketat, memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data tertentu. Pengaturan izin harus disesuaikan dengan tingkat akses pengguna untuk mencegah akses yang tidak sah. Semua pengguna, termasuk pengajar dan siswa, harus diberikan pelatihan tentang praktik keamanan data dan privasi. Mereka harus sadar akan risiko keamanan dan tahu cara melindungi informasi pribadi mereka saat menggunakan platform. Nomor 8. Bagaimana perusahaan dapat mengukur keberhasilan platform mereka dalam memberikan nilai tambah bagi pengguna dan mencapai tujuan pendidikan mereka, yaitu memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan yang ada pada pembelajaran. Maksudnya perusahaan dapat menggunakan analisis data untuk melacak sejumlah metrik kinerja kunci seperti tingkat partisipasi pengguna, tingkat keberhasilan pembelajaran, dan tingkat retensi pengguna. Mengumpulkan umpan balik langsung dari pengguna tentang pengalaman mereka dengan platform ini bisa dilakukan melalui survei, ulasan, atau sesi wawancara. Oke, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.